Ya pemirsa, kota Surabaya sebelum kita kenal sebagai kota metropolitan seperti saat ini, dulunya ini memiliki satu tempat rekreasi dan juga tempat yang selalu ramai dengan masyarakat, yaitu Taman Hiburan Rakyat. Itu di era 80 ini selalu ramai begitu. Namun pada tahun 2018 lalu pemirsa, wahana dan juga tempat hiburan ini resmi ditutup oleh pemerintah kota Surabaya. Akan tetapi ini beredar kembali informasi bahwa Taman Hiburan Rakyat dan juga Taman Remaja Surabaya yang berada di satu kawasan tersebut akan direvitalisasi kembali oleh pemerintah kota Surabaya. Setelah revitalisasi, hasilnya akan seperti apa dan aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Kita akan bahas pemirsa dalam dialog titik tengah spesial untuk edisi hari ini sesaat lagi. Sempat ditutup pada tahun 2018 lalu, Pemkot Surabaya akan merevitalisasi dan membuka kembali Taman Hiburan Rakyat atau THR dan Taman Remaja Surabaya atau TRS pada akhir tahun 2023. DPRD Surabaya mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya melakukan revitalisasi kedua tempat wisata favorit warga Surabaya tersebut. Pemerintah Kota Surabaya ini akan membuka kembali Taman Hiburan Rakyat atau THR dan Taman Remaja Surabaya di akhir 2023. Agar bisa dibuka kembali, Pemkot Surabaya akan melakukan revitalisasi dan membangun tempat yang menjadi salah satu ikon Kota Surabaya tersebut. Hal ini mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Surabaya. Namun demikian, pembukaan THR dan TRS tidak hanya dibuat wahana bermain saja. Diharapkan juga bisa menjadi pusat kajian kesenian dan kebudayaan serta hal yang mengandung edukasi lainnya. Tempat wisata favorit bagi warga Surabaya dan sekitarnya ini ditutup oleh pemerintah kota Surabaya pada tahun 2018 lalu. Dengan rencana pembukaan tempat wisata ini diharapkan bisa menjadi tempat wisata yang murah meriah bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya. Ya pemirsa, revitalisasi Taman Hiburan Rakyat, itulah pembahasan kita dalam dialog titik tengah spesial untuk edisi hari ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama telah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada Pak Ahatoni yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat siang Pak, kabar baik? Selamat siang Mas. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Kita akan mengenang kejayaan dari Taman Hiburan Rakyat ya Pak ya, yang sempat jaya mulai tahun 80-an. Nah, dan juga untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung juga dari luar studio ada Pak Nanang Purwono yang merupakan pegiat sejarah dan budaya. Selamat siang Pak Nanang, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Mas. Kabar baik Pak Nanang? Selamat siang. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Pak Nanang sudah bergabung bersama kami dalam dialog titik tengah spesial. Tema kita revitalisasi Taman Hiburan Rakyat. Sebelum kita bahas bagaimana kemudian ini direvitalisasi dan dukungan dari DPRD, saya ingin ke Pak Nanang terlebih dahulu untuk bernostalgia kembali sebenarnya Taman Hiburan Rakyat dan juga yang berada satu kawasan Taman Remaja Surabaya di tahun 80-an seperti apa Pak kondisinya? Seramai apa Pak pada saat itu Pak? Ini sebagai ikon ya, jadi orang ketika datang ke Surabaya atau bahkan orang Surabaya sendiri itu merasa belum lengkap atau belum mengetahui seperti apa kota ini sebelum mereka masuk dan menikmati Taman Hiburan Rakyat. Jadi Taman Hiburan Rakyat ini sebetulnya tidak hanya tenar di tahun 60, 70 gitu ya, itu rame-ramenya. Tetapi kembali ke belakang di era tahun 30-an itu sudah menjadi jujukan warga kota Surabaya. Warga kota ini ya warga Eropa dan warga pribumi. Karena tempat itu menyajikan satu pusat hiburan yang boleh dikatakan ala-ala Eropa kala itu ya. Jadi model-modelnya ada dermulan, macam-macam itu. Sehingga anak-anak kecil merasakan nyaman menikmati satu sajian wahana-wahana yang memang satu-satunya di kota ini kala itu di tahun 60, 70, dan 80-an gitu ya. Nah ketika kemudian saat ini itu sudah tidak ada lagi. Mungkin saja tergantikan dengan ala permainan hiburan modern yang tersebar di mana-mana, di mall, dengan online dan sebagainya, sehingga
secara praktis itu hilang. Jadi gayanya tidak lagi gaya yang saat ini. Nah, hilangnya THR ini ya hilangnya satu menurut saya sebuah peradaban karya-karya yang kala itu memiliki etalasenya di THR itu. Nah, ketika saat ini hilang, maka ya kita ini gigit jari. Harus seperti apa lagi bisa menikmati wahana yang murah, wahana yang memang local wisdom, wahana yang memang menjadi satu potret kota ini. Begitu, Mas. Oke, itu tadi ya gambaran seperti apa kemudian sampai akhirnya hilang dan juga resmi ditutup di tahun 2018. Kalau Pak Hatoni menikmati juga puncak-puncak ketenaran THR ini, Pak? Ya, sempat menikmati karena saya masuk di Surabaya tahun 85. Jadi dikala itu transisi THR dalam proses perubahan ya. Dan waktu itu hanya sekedar sebagai satu taman hiburan, lalu dijadikan sebagai sebagian menjadi kawasan bisnis. Dan harapannya ke waktu itu kan perpaduan antara bisnis dan seni itu menjadi sebuah kombinasi yang baik. Tetapi dalam perkembangannya mungkin karena tidak ada koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan, menjadikan THR tidak bisa maksimal. Gitu. Oke, dan kita harapkan di pembahasan ini nanti kita akan bahas usai jeda begitu ya, bagaimana kita mengembalikan kejayaan dari THR ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial masih membahas revitalisasi Taman Hiburan Rakyat. Tadi kita sudah sempat bernostalgia sedikit begitu terkait dengan THR ini. Dan memang sebelumnya ada kerjasama Build Operate Transfer begitu ya dengan Pemkot Surabaya dengan pihak swasta. Namun pada akhirnya tidak berjalan maksimal sampai akhirnya ditutup total 2018. Nah ini apa yang bisa kita cermati dari hal ini, Pak? Tidak bisa maksimalnya itu dalam pengelolaan, tetapi sistem kerjasama BOT-nya sampai tuntas, bahkan sempat diperpanjang. Artinya target kalau dulu itu kan pemerintah kota tidak punya duit untuk membangun, lalu di BOT-kan. Nah, sekarang ini setelah jatuh pada waktunya dan sekarang punya bangunan di atas tanahnya sendiri, lah logikanya mimpi lama itu direalisasi dengan cara merevitalisasi bangunan sebagai satu objek kebudayaan, seni dan budaya, dan kemudian juga menjadi sentra bisnis, kemudian menjadi satu tempat yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang, ikon kota Surabaya yang bangkit kembali di saat teknologi modern itu sedang mengemuka. Oke, sampai kemudian revitalisasi ini mencuat dan menjadi pembahasan kan sempat ada kekosongan dari tahun 2018 sampai akhirnya sekarang begitu ya. Nah, kekosongan itu apa yang terjadi? Apakah Pemkot Surabaya pada saat itu tidak serius untuk menghiasi kembali begitu lahannya yang sudah kembali begitu, Pak? Ada memang dalam pandangan kita ada sesuatu yang aneh karena kan dikala itu di belakang itu ada UPT, tetapi kemudian ditarik. Kemudian lagi hiduplah sebuah mall di sana, high tech gitu ya, dan di sana menjadi sebuah pasar daripada teknologi modern. Jadi itu budaya modern yang berkembang dan mestinya ketika itu BOT selesai, kalau Pemkot waktu itu tanggap, mestinya adalah sudah diteruskan dengan manajemen Pemkot yang baru dan akhirnya kan tidak keramaian daripada sebuah mall tadi menjadi tidak hilang. Tetapi kemudian dibiarkan dan sekarang menjadi sepi dan akhirnya juga belakang tidak terurus, menjadikan seperti hutan begitu kan. Lah, kemudian tidak produktif. Kemudian baru-baru ini kan kita muncul dikejutkan oleh statement wali kota bahwa akan ada wahana permainan yang akan dibuka di sana dengan karcis yang murah. 25.000 ya disampaikan. 25.000 itu. Lah kita belum diskusi tentang konsepnya, tiba-tiba muncul harganya. Seperti apa produk yang dijajakan? Ketika itu 25.000 itu kan untuk sekarang menjangkau lah untuk masyarakat di bawah. Tetapi kan ekspektasinya jangan sampai itu hanya sekedar permainan saja. Lah permainan ini kesenian atau permainan itu kan sebetulnya hanya bagian terkecil daripada kebudayaan. Sementara kita memimpikan
bahwa THR itu seperti yang dulu menjadi trendsetter, menjadi sebuah pendekatan gerakan supaya masyarakat itu ketika dulu di Sri Mulat itu ada sebuah lakonan tertentu yang menggambarkan sebuah gerakan lakon heroisme gitu. Kemudian di masyarakat pun setelah dia nonton mengikuti itu. Nah, kemudian kalau sekarang pun juga begitu. Andai kata nanti itu di sana dijadikan sebagai satu tempat pusat kajian seni dan budaya, termasuk sentra bisnis, maka akan menjadi makin bagus. Oke, jadi bukan hanya rekreasi, tapi ada hal besar begitu sebenarnya yang harus kita buat di sana. Betul. Tapi sudah ada komunikasi begitu dengan Pemkot Surabaya setelah ini dilontarkan. Ini kan beberapa bulan yang lalu dilontarkan tentang ide ini. Apakah sudah ada komunikasi dari DPRD? Ya, komunikasi kita sampaikan. Biasa kan antara DPR dan pemerintah kota itu terikat di dalam definisi pemerintahan. Pemerintahan adalah DPRD dan pemerintah kota. Artinya kita tidak sekedar hanya melaksanakan fungsi kontrol, fungsi legislasi dan budgeting saja, tetapi juga kita kadang-kadang di sini bermain dengan perang dengan ide gagasan. Jadi ide-ide gagasan itu kita lontarkan kepada pemerintah kota. Kalau pemerintah kota itu tanggap, kalau itu ada dianggap baik, maka diadopsi dan itu menjadi programnya. Nah, ketika pemerintah kota membuka ruang THR mau direvitalisasi, maka harapan kita ekspektasinya jangan sekedar itu hanya jadi tempat wahana permainan saja, yang kita bayangkan seperti yang sudah-sudah. Dan sekarang kan menjamur itu wahana-wahana permainan di Surabaya. Cukuplah mereka itu terwakili di situ. Kalau kemudian Pemkot membuat persaingan di sini, maka akan mematikan di tempat-tempat yang sudah ada. Nah, harapan kami Pemkot harus memiliki satu gagasan yang lebih cerdas, lebih maju, kemudian juga lebih penting digunakan, yaitu membangun budaya masyarakat, budaya pemajuan kebudayaan terhadap 10 objek sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, budaya juang, dan kemudian bagaimana revitalisasi terhadap gelar Surabaya sebagai kota pahlawan. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk keseriusan revitalisasi sebenarnya, atau hanya manfaatkan momen nanti kita akan revitalisasi tapi realisasinya nanti tidak ada gitu ya? Apakah seperti itu? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Dialog Titik Tengah pemirsa. Saya akan ke Pak Antoni lagi sebelum nanti ke Pak Nanang. Kalau kita berbicara tadi, apakah ini benar-benar serius pemerintah Kota Surabaya untuk menggarap THR ini? Karena kemarin Pak Armuji juga sempat berkunjung, katanya akan dibuat seperti BNS di Batu gitu, sehingga Surabaya ini tidak kalah. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kalau sekedar seperti itu terlalu dalam tanda kutip ya, saya melihatnya terlalu dangkal kita melihat THR sebagai satu tempat yang sangat memiliki sejarah penting bagi Surabaya. Harusnya kan kita tempatkan sebagai satu sentral gerakan gitu kan, sebagai satu pusat gerakan yang nanti menghasilkan atmosfer energi kejuangan yang besar, sehingga dari situlah kemudian Surabaya bisa digerakkan menjadi masyarakat yang lebih berorientasi ke depan gitu. Dan kalau sekedar permainan di sisi timur kita sudah punya, di sisi barat kita sudah ada, dan ke selatan sudah ada, dan kemudian tinggal. Nah, kalau kemudian kita hanya menduplikasi, rasanya kok Surabaya itu hanya menjadi follower. Surabaya itu saya pikir adalah pionir gitu kan. Menjadi satu agen perubahan bagi Indonesia, sehingga kita harus betul-betul membuat THR ini menjadi sesuatu yang lain dan beda. Lain dan beda begitu, seperti yang Anda katakan, bisa menjadi etalase untuk mengetahui sejarah dan juga kebudayaan di Kota Surabaya. Pak Ahatoni ini juga sempat berkunjung bersama teman-teman, termasuk Pak Nanang juga ikut ya Pak ya ke THR ini. Kalau Pak Nanang sendiri Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahatoni tadi, kira-kira dari teman-teman seniman dan budayawan, apa yang bisa dibangun di sana, apa yang bisa dibuat di THR ini Pak Nanang? Iya, jadi dasar hukum yang kita miliki baik terkait dengan kebudayaan, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maupun dasar hukum terkait dengan sejarah cagar budaya. Kita juga punya undang-undang itu. Maka kedua undang-undang itu akan menjadi real ketika kita ini mempunyai sebuah etalase yang cukup. Etalase itu adalah lahan THR yang seyogianya ke depan agar berbeda dengan apa yang sudah ada. Maka THR itu adalah taman hiburan rakyat
dalam kurung adalah sejarah dan budaya. Nah, di tempat itulah kita ini bisa mengetahui seperti apa kebudayaan orang Surabaya, ya kan? Kemudian bagaimana sejarah Surabaya. Kita ini berada pada satu area kota yang penuh dengan nilai sejarah, dan apalagi di situ ada sejarah kepahlawanan, sejarah perang Surabaya. Dan di depan dari lokasi itu adalah Taman Makam Pahlawan. Di Jalan Kusuma Bangsa yang sangat bernilai sejarah. Maka ketika tempat itu, THR itu menjadi sebuah etalase, memvisualkan seperti apa nilai-nilai kejarahan kota. Bagaimana nilai-nilai kebudayaan kota yang dasar hukumnya kita sudah punya. Tinggal memvisualkan seperti apa wahana permainan, wahana edukasi, sehingga tempat ini tidak hanya sebuah tontonan, permainan, tetapi juga ada sebuah laboratorium. Disitulah laboratorium sejarah dan budaya yang nantinya bisa mencetak orang-orang seperti yang Pak Tony sampaikan, bisa berkelanjutan memahami, mengaktualisasikan nilai sejarah dan budaya Surabaya. Itu, Mas. Oke, jadi itu secara filosofis sudah disampaikan oleh Pak Nanang, ada hal yang penting yang sangat bernilai yang harusnya kita buat di sana. Tapi mungkin kalau kita bayangkan dalam waktu jangka menengah dan juga jangka panjang ya, konkretnya apa yang bisa kita buat di sana? Selain ada taman hiburan, lalu kemudian diintegrasikan juga dengan kawasan di sekitarnya makam W.R. Supratman misalnya, atau di sekitarnya, apalagi yang bisa kita buat di sana Pak secara konkret? Ya, di sana ada semacam pendidikan gitu kan, tempat pendidikan seni dan budaya yang kemudian setiap saat masyarakat bisa secara formal maupun informal datang untuk mendalami tentang bagaimana sebuah gerakan di keSurabayaan itu bisa muncul dari situ. Kemudian kita bisa membangkitkan kembali rasa-rasa nasionalisme dari situ. Umpama kita membuat sebuah permainan saja umpama, permainan congklak, tetapi congklak itu ada yang gambarnya ke kanan dan ke kiri, ke kanannya Surabaya, ke kirinya adalah suranya, gitu kan. Jadi dengan di situ, maka kalau itu kita buatkan festival, akan tidak sekedarnya bermain, tetapi ada rasa bahwa kita adalah Surabaya yang terwakili daripada simbiolan tadi. Sisi lain juga begitu. Kalau kemudian kita mau membayangkan bahwa kita ini kan punya satu komitmen menghidupkan UMKM. Kalau kemudian UMKM itu yang kaitan dengan masalah ekraf lalu kemudian diwadahi di sana, maka yang tercecer di berbagai tempat bisa kita sentralkan, dan sehingga THR akan menjadi jujukan siapapun yang datang di Surabaya, cari oleh-olehnya di THR. Dan kemudian nanti dari berbagai kecamatan bisa kita himpun di situ tempatnya, dan itu akan menjadi suatu sentra penghidupan ekonomi masyarakat Surabaya. Seberapa yakin Pak Tony ini masyarakat kota Surabaya akan mendukung kembali lahirnya THR baru ini? Lalu kemudian setidaknya di Dapil seperti apa aspirasinya Pak? Ya, aspirasinya cukup kuat, bahkan adalah ketika kemarin ada satu berita kita ingin menghidupkan THR, tetapi kemudian melihat fakta di THR kok ternyata sudah seperti itu. Banyak yang mereka itu, ayo bagaimana kalau kita urunan. Nah, urunan ini kan bentuk daripada orang yang tidak sabar, orang yang memang gregeten, atau memang orang yang merindukan bahwa THR itu hadir kembali. Nah, kehadirannya ini harapan kami harus memberikan kesan harus memberikan kesan yang berbeda, dan ternyata dibutuhkan kan gitu. Nah, untuk itu kan bisa menjangkau kalau itu adalah permainan, maka permainan yang tradisional sampai modern itu harus nampak. Kalau kemudian di situ ada satu pasar, maka pasar seni, maka seni modern sampai tradisional itu juga nampak. Nah, hal-hal ini. Dan kemudian yang lain adalah bahwa THR menjadi satu poros. Di situ ada makam W.R. Supratman. Tadi disampaikan oleh Mas Nanang, di depannya ada makam pahlawan. Ada nama Kusuma Bangsa. Nama Kusuma Bangsa bukan asal nama saja, tetapi kalau kita memberikan makna, maka itu akan memiliki spirit yang besar. Sebelah utaranya lagi ada kawasan Ampel. Kalau itu ada dibuat triangle begitu, maka akan menjadi satu sentra yang penting dan terletak di tengah kota yang dekat dengan pemerintahan. Sehingga kalau pemerintah mengadakan sebuah gerakan-gerakan umpama membangkitkan budaya, budaya bersih. Nah, budaya bersih pun juga ini adalah bagian daripada budaya. Kita membangun sebuah gorong-gorong begitu panjang, kulvert begitu mahal, tapi kalau budaya buang sampah tetap tidak pada tempatnya, buntu, lalu kemudian ya nggak jadi solusi bagi kota ini.
Oke, Nah, itu yang harus kita bangun ya bersama-sama. itu salah satunya seperti itu. Jadi memadu padankan antara gerakan budaya dengan pembangunan. Artinya kami ingin mengajak pemerintah kota sebagaimana RPJMP yang disusun oleh wali kota, ya supaya itu akan budaya menjadi bagian daripada penting, menjadi paradigma pembangunan untuk kedepannya Kota Surabaya. Kita harapkan ini bisa segera terwujud, mumpung ada niat untuk melakukan revitalisasi itu dan konsepnya bisa kita sepakati bersama, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Hattoni, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Nanang sudah bergabung dari luar studio. Ya pemirsa, itulah pembahasan kita terkait dengan revitalisasi THR. Saya Anwar Fadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.